Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya luar biasa. Mudah-mudahan tetap semangat walaupun sudah siang hari. Semoga semangatnya masih semangat pagi. Baik anak-anak, pada hari ini kita berjumpa lagi ya dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Muhammad Zaki ya untuk memandu teman-temannya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih ya, Zaki sudah memandu teman-temannya untuk berdoa. Baik, selanjutnya anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran. Agnia. Hadir, Bu. Ya, Adel. Hadir, Bu. Alzena Racika. Hadir, Bu. Ananda. Hadir, Bu. Desira. Hadir, Bu. Iya, kemudian Mia Andini. Hadir, Bu. Hadir Mia ya. Muhammad Zaki, ini tadi Zaki. Zaki ada ya, Zaki. Hadir, Bu. Hadir ya. Samira. Hadir, Bu. Samira hadir. Selvi. Hadir, Bu. Iya, Suci. Hadir, Ibu. Dan Syafira. Ada, Bu. Hadir. Ada ya hadir. Baik, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari lanjutan ya dari pembahasan sebelumnya. Masih tentang teks apa? Adakah yang masih ingat? Teksnya teks apa? Teks tanggapan. Betul. Betul ya, teks tanggapan. Nah, sebelum kita mulai, silakan persiapkan dulu keperluannya, alat tulisnya disiapkan, bukunya, pensilnya, kemudian jaga juga kestabilan jaringannya ya, agar pembelajaran kita siang hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum masuk materi, Ibu akan memberi kalian sebuah pemanasan sedikit ya, ice breaking untuk mengetes konsentrasi kalian pada siang hari ini. Ibu tampilkan sebuah gambar, di sini banyak gambar ya. Nah, di sini kalian silakan menyebutkan antonim dari kata-kata yang akan Ibu tampilkan berikut ya. Antonim itu adalah lawan kata, betul. Silakan berkonsentrasi, kalian sebutkan antonim dari kata-kata berikut ini. Misalnya lawan katanya kecil, besar. Oke, silakan jawab dengan cepat. Mundur. Iya. Mundur. Bawah. Bawah, lalu? Luar. Luar. Tolong di-add ya Bu Uyi. Tinggi. Iya, Pak. Tinggi? Tinggi. Mudah. Selesai. Salah. Benar, oke, bagus sekali. Berarti ini konsentrasinya sudah bagus ya. Jadi sudah siap nih menerima materi untuk hari ini. Baik, nah kita akan mulai pembahasan materinya. Tapi kita ulas dulu sebelumnya kalian minggu lalu mempelajari apa? Adakah yang masih ingat? Teks tanggapan
kita bahas teks tanggapan. Materi submaterinya apa? Adakah yang masih ingat? Tentang minggu lalu? Enggak, aku mulai tadi enggak masalah pakai ini. Pengertian ya. Ada pengertian teks tanggapan, kemudian ada bentuk tanggapan. Nah, ada 3 bentuk tanggapan, 3 bentuk kalimat tanggapan. Adakah yang bisa menyebutkan 3 bentuk kalimat tanggapan? Siapa yang bisa menyebutkan? Pujian, Betul. Lalu kritik, kritik, ya. Satu lagi sanggahan. sanggahan. Bagus sekali ya. Betul. Itu adalah 3 bentuk kalimat tanggapan. Ada pujian, ada kritik, dan ada sanggahan. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Oh, kamu Pada siang hari ini, Ibu akan membahas tentang struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Berikut adalah kompetensi dasar yang Ibu ambil, yaitu 3.8. Menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan berisi lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain yang berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan atau dibaca. Kemudian, berikutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Ada 3 indikator di sini ya. Yang pertama adalah menemukan 3 struktur dari teks tanggapan kritis yang didengar atau dibaca. Kemudian memerinci 3 unsur kebahasaan berupa konjungsi, kalimat kompleks, kata rujukan, dan diksi dari teks tanggapan kritis yang didengar atau dibaca. Lalu berikutnya adalah menganalisis ketepatan penggunaan 3 unsur kebahasaan dari teks tanggapan yang didengar atau dibaca. Nah, berikutnya ini Ibu akan menampilkan sebuah video. Video ini merupakan video yang berisi kegiatan menanggapi. Silakan kalian simak baik-baik videonya. Silakan amati ya. Sudah tampak di layar? Sudah, Bu. Sudah. Silakan simak baik-baik video berikut. Ibu, Iya, Nak? nggak ada suaranya. Oh, tidak ada suaranya. Sebentar. Baik, jika tidak ada suaranya, Ibu tampilkan saja teks tulisannya ya, teks tertulisnya. Nah, video tersebut adalah video berisi kegiatan menanggapi yang termasuk jenis teks lisan ya, anak-anak ya. Ibu ingatkan kembali bahwa sebelumnya kita bahas teks itu bukan hanya tentang tulisan, ternyata lisan juga bisa termasuk teks. Nah, berikut ini adalah teks dari video yang tadi Ibu tampilkan, walaupun tidak terdengar, jadi kita bisa baca ini teksnya. Baik, kita lihat di sini ada 2 paragraf. Sebetulnya ada 3, Ibu bagi menjadi 2 tampilan agar bisa terbaca. Yang pertama, di sini setelah viral berbicara seperti menyepelekan virus corona, Indira Kalista diketahui telah meralat ucapannya, sembari meminta maaf kepada masyarakat. Baik, dari kalimat ini kira-kira kalian bisa menentukan tidak objek yang akan ditanggapi? Kemungkinan apa nih? Dari kalimat pertama.
Betul Iya. ya. Indira Kalista. Ternyata di sini Indira Kalista itu meralat ucapannya sembari meminta maaf. Jadi sebelumnya berbicara seolah-olah menyepelekan virus corona. Nah, kemudian kita lihat ke kalimat kedua. Namun, dari klarifikasi ucapan tentang jarang memakai masker ini, seorang psikolog pun menyoroti kata-kata Indira dan mengungkap kemungkinan-kemungkinan ini. Baik, dari kalimat kedua ini, kira-kira bisa terlihat tidak informasi apa nih yang muncul pada kalimat kedua? Siapa yang berkomentarnya? Psikolog. Psikolog, betul. Nah, jadi ternyata ucapan-ucapan kita itu jika tidak disampaikan secara santun, ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya bahwa ketika berkomentar itu harus santun dan objektif. Nah, ketika tidak santun atau objektif itu dapat menjadi viral seperti ini ya. Bahkan bisa dikomentari oleh seorang psikolog. Nah, kalau psikolog berarti kan berhubungan dengan kejiwaan. Jadi di sini seorang psikolog akan berkomentar terhadap Indira Kalista dilihat dari sudut pandang kejiwaan. Oke, kita lihat poin berikutnya. Ini lanjutannya. Kemungkinan selanjutnya, sambung Karina, menurutnya Indira sedang lupa bahwa yang benar adalah pernyataan keduanya. Tuh, Indira dianggap lupa. Bahkan di sini, di bagian akhir, katanya Indira itu kemungkinan sedang berakting. Nah, ini di bagian akhir ya. Jadi pandangan psikolog adalah Indira Kalista sedang acting. Itu adalah jenis tanggapan yang Ibu ambil dari video YouTube ya anak-anak. Nah berikutnya ada juga bentuk tanggapan yang lain. Ini Ibu mengambil dari Instagram. Ada postingan dari seorang dokter, di sini namanya Dokter Dika. Beliau itu adalah dokter ahli olahraga, jadi biasa menangani atlet-atlet yang sedang bertanding ya. Nah suatu saat kurang lebih seperti ini, kronologisnya ya, seorang dokter ini beliau memposting foto sedang mendampingi atlet di Tokyo di Jepang. Ternyata ada yang berkomentar seperti ini, "Yah, dokter jauh-jauh ke sono jadi tukang pijit." Nah, seperti itu. Ternyata beliau memposting lagi sebuah tanggapan terhadap komentar netizen tersebut ya, komentar warganet. Nah, di sini kurang lebih informasinya bahwa beliau itu menegaskan pertama di foto itu bukan lagi mijit. Nah, jadi kalau mijit-memijit bagiannya Bang Toing dan Bu Susila, katanya seperti itu. Beliau menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah sport terapis kontingen Indonesia. Jadi persoalan pijat memijat itu bukan bagiannya sebetulnya. Lalu kemudian karena kita tahu bahwa dalam Instagram itu siapapun bisa berkomentar ya secara bebas. Nah, ini pun memicu perdebatan nih di antara beberapa netizen atau warganet. Kita lihat berikutnya, Ibu mengambil beberapa contoh komentar dari warganet. Ada 7 di sini, 7 komentar. Mari kita lihat satu persatu. Komentar pertama berisi materai 6.000 udah nggak ada dok. Oke, lalu berikutnya, keren dok, tapi maaf dok, sekarang materai 10.000. Lalu, jadi intinya ada di endingnya ya dok. Nah, kemudian captionnya seru dok. Lalu ini dari Ica Noralisa, setuju sih dengan ini. Kadang sport terapi suka dipandang enteng sama orang lain, padahal itu salah satu hal terpenting. Kemudian akhirnya tetap ya dok bikin ngakak. Nah ini dari Vika Shop, seandainya bisa just tip skincare. Oke baik, anak-anak dari beberapa komentar ini kira-kira tepat sasaran atau tidak ini komentar-komentarnya? Tidak. Alzena tidak. Kenapa Alzena? Karena banyak yang tidak berhubungan dengan captionnya, dokter. Banyak yang tidak berhubungan ya, betul. Salah satunya di sini ada materai 6.000, kemudian selain 6.000 disebutkan materai 10.000. Bahkan di sini ada yang seandainya bisa just tip skincare. Loh kok jadi ke skincare ya, just tip lagi, jasa titip. Ini kalau kita lihat akunnya Vika Shop, wah berarti ini online shop kemungkinan.
Nah, betul ya Alzena. Jadi komentarnya ini tidak tepat sasaran karena tidak berhubungan dengan caption tadi, postingan Dokter Dika. Nah, berarti ini apakah sesuai dengan ciri dari teks tanggapan yang harus objektif? Tidak. Nah, betul ya, tidak sesuai karena banyak yang keluar dari jalurnya. Nah, ini juga contoh beberapa, masih dari postingan yang sama. Captionnya, Dok, materainya udah 10.000 sekarang, Dok. BTW, Bang Toing sama Bu Susila bisa dipanggil nggak ya, Dok? Kayaknya mantep bener pijitannya. Pengen nyoba juga, hehehe. Wah, ini bahkan ini menyoroti Bu Susila dan Bang Toing ya, tentang tukang pijatnya. Nah, ini juga di luar konteks kan? Lalu berikutnya, so proud of you, Dok. Tetap kasih penjelasan yang jelas, tapi tanpa kesan menggurui atau marah. Good job, Dok. Nah, ini mungkin lebih berhubungan ya dengan captionnya Dokter Dika tadi, dengan postingan tadi, karena dia menyampaikan rasa bangganya. Tetap kasih penjelasan yang jelas, tapi tanpa kesan menggurui. Nah, di sini komentarnya ini berupa pujian, dilengkapi dengan penjelasan. Dilanjutkan dengan penjelasan, artinya menurut beliau ini yang berkomentar sangat bangga ya terhadap dokter, tetap kasih penjelasan yang jelas. Nah, berarti menurut beliau Dokter Dika ini memberi penjelasan yang enak gitu untuk dibacanya tanpa kesan menggurui atau marah, seperti itu. Jilat materai 6.000 sama buaya. Wah, ini materai dan buaya ini di luar jalur. Dok, penanganan pertama untuk cedera engkel seperti apa ya? Ini masih mungkin berkaitan. Yang terakhir, hidup Ayah Juju. Apalagi ini, siapa ya Ayah Juju? Kita nggak tahu. Bahkan mungkin hanya Rio Kurniawan yang mengetahui siapa itu Ayah Juju. Nah, itu kurang lebih anak-anak ya. Jadi komentar-komentar di Instagram atau mungkin di media sosial lain seperti Facebook atau Twitter, itu bisa jadi keluar dari objek yang seharusnya ditanggapi. Itu ya. Nah, itu adalah 2 jenis komentar yang Ibu ambil dari video YouTube dan dari Instagram. Baik, selanjutnya bagaimana nih? Setelah mengamati 2 jenis tanggapan tadi, dapatkah kalian menemukan perbedaan dari kedua teks tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Zaki, bagaimana Zaki? Pertama dari video YouTube panjang, sementara dari kolom komentar Instagram pendek, Bu. Oke, menurut Zaki tanggapannya ya, tanggapan yang dari video YouTube tadi, karena Zaki melihat paragraf ya Zaki ya. Jadi panjang, sementara yang komentar di Instagram itu pendek. Oke, itu pengamatannya Zaki. Yang lain bagaimana? Tanggapan dalam videonya lengkap, menyebutkan objeknya juga. Sementara tanggapan dalam komentar, Instagram langsung menyampaikan isinya. Oh, bagus sekali. Ini selfie ya. Bagus selfie. Jadi menurut selfie, tanggapan di dalam video itu lengkap ya. Ada pembahasan tentang objeknya, lalu tadi ada siapa yang menanggapinya. Sementara yang Instagram itu langsung ke isinya. Bagus. Ada lagi? Yang lain ada lagi tidak? Yang Samira, bisa, Bu. Samira, boleh Samira. Tanggapan pertama dari video YouTube berupa kritik, sedangkan tanggapan dalam kolom komentar Instagram, walaupun di sana ada beberapa yang berkomentar, isinya berupa pujian. Oke, bagus sekali Samira ya. Betul ya, tadi kalau kita lihat tanggapan yang dari video YouTube itu adalah berupa kritik. Karena di situ membahas tentang ucapan Indira Kalista yang menyepelekan virus corona. Sementara untuk yang di Instagram, walaupun ada beberapa yang tadi tidak nyambung ya dengan objek tanggapannya, secara keseluruhan itu adalah berupa pujian. Jadi hal yang positif. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kurang lebih yang tadi sudah kalian sampaikan. Teks 1 itu tentang video YouTube, komentarnya adalah komentar terhadap pernyataan seorang YouTuber tentang corona, disampaikan oleh psikolog ya tadi informasinya, lalu lengkap. Nah, lengkap ada data yang dikomentari, kemudian ada tanggapan terhadap objeknya dan penutup komentar. Sementara di teks 2 tadi seperti yang Samira sampaikan, sebetulnya ada 2 teks tanggapan di sana ya. Yang pertama adalah tanggapan Dokter Dika terhadap komentar warganet, dan yang kedua adalah tanggapan warganet
terhadap postingan Dokter Dika tersebut. Nah, untuk yang Dokter Dika sebetulnya tanggapannya sangat terperinci karena beliau menjelaskan bahwa bukan memijat, di sana itu beliau sebagai dokter olahraga ya, seperti itu. Sementara komentar yang kedua dari warganet itu hanya berisi intinya saja. Baik, nah adik-adik, dari dua teks ini, kira-kira manakah yang ideal disebut sebagai teks tanggapan? Teks yang mana? Teks 1 atau teks 2? Yo, siapa? Teks 1 atau teks 2? Kira-kira. Menurut Suci bagaimana Suci? Teks 1 atau teks 2? Yang ke satu, Bu. Yang ke 1. Kenapa Suci yang ke 1? Tanggapan dalam video YouTube karena isinya lengkap, sedangkan tanggapan yang kedua tidak. Nah, bagus sekali ya Suci. Teks pertama ini yang ideal disebut dengan teks tanggapan. Nah, ini berkaitan dengan struktur teks tanggapan ya. Kalau tadi video pertama itu ketika kita ubah menjadi sebuah tulisan, ternyata lengkap. Ada 3 paragraf. Sementara teks kedua itu hanya berbentuk kalimat, satu kalimat. Jadi kalau bicara soal kelengkapan, teks pertama ini memang sesuai dengan struktur yang harus ada dalam teks tanggapan. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa setiap teks itu mempunyai strukturnya masing-masing. Secara umum ada 3 pembagiannya, yaitu awal, tengah, dan akhir, atau pendahuluan, isi, dan penutup. Yang membedakan setiap teks adalah istilah-istilahnya. Nah, untuk teks tanggapan, berikut adalah struktur teks tanggapan kritis. Jadi, ada 3 struktur teks tanggapan. Yang pertama adalah evaluasi, bagian awal. Kira-kira ini kalau tadi ada 3 paragraf, evaluasi ada di bagian mana ini? Bagian awal. Bagian awal, betul. Kemudian kalau yang deskripsi dari 3 paragraf, kira-kira ada di paragraf keberapa? Kedua. Paragraf kedua, bagus sekali. Kalau yang ketiga, penegasan ulang? Paragraf ketiga. Paragraf ketiga, bagus ya. Tuh, jadi sebetulnya dari paragrafnya juga bisa kita lihat ya, mana bagian evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Baik, ini berikutnya evaluasi, ini penjelasan dari setiap bagian tersebut, dari setiap struktur tersebut. Evaluasi. Pada bagian evaluasi berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan oleh penulis di dalam teks. Kemudian yang kedua, deskripsi teks. Bagian deskripsi teks ini berisikan informasi mengenai data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Nah, sementara yang ketiga adalah penegasan ulang. Bagian terakhir teks yang memuat penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau yang telah diputuskan. Nah, jadi kan kalian nanti misalnya membuat sebuah tanggapan, ini harus memenuhi 3 struktur ini. Evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Di bagian evaluasi, seperti tadi pada teks tentang Indira Kalista, itu terdapat objek apa yang akan kita tanggapi. Ini bagian evaluasi. Kemudian bagian deskripsi ini sudah masuk ke bentuk tanggapannya. Apakah akan mengkritik, menyanggah, atau memuji. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga penegasan ulang. Nah, di sini ada penegasan atau semacam simpulan ya dari apa yang sudah disampaikan pada bagian deskripsi teks. Nah, ini kenapa disebut deskripsi? Nah, kalian kan di kelas 7 sudah belajar ya tentang teks deskripsi. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan, itu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, inilah fungsinya teks deskripsi. Jadi ketika menilai sesuatu, misalnya nih, tentang tampilan PowerPoint Ibu. Nah, kalau kalian hanya menyampaikan Ibu, PowerPoint-nya kurang bagus misalnya. Nah, itu kurang tepat. Jadi harus disampaikan secara detail ya, harus disampaikan juga dengan
ininya alasannya, kenapa kurang bagus atau kenapa bagus? Apakah karena perpaduan warna yang menarik atau seperti apa? Nah, itu adalah fungsi dari sebuah deskripsi teks ya. Jadi harus disertai dengan alasannya. Baik, kita lihat ke berikutnya. Ini adalah teks yang tadi tentang Indira Kalista ya. Indira Kalista ini tadi menyepelekan virus corona, kemudian di sini juga dia dikatakan telah meralat ucapannya. Nah, dari 3 paragraf ini ternyata terbagi menjadi 3 bagian atau 3 struktur. Pertama adalah evaluasi, lalu keduanya ada deskripsi teks, dan ketiganya penegasan ulang. Nah, jadi tadi yang sudah disampaikan Alzena tentang bagian-bagian struktur ini sudah tepat ya Alzena ya. Ada 3 bagian atau struktur teks tanggapan. Baik, anak-anak, berikutnya ini adalah ciri kebahasaan teks tanggapan. Ada 4 ciri kebahasaannya. Ada kalimat kompleks, konjungsi, kemudian kata rujukan, kemudian ada diksi atau pilihan kata. Ini sudah tidak asing ya. Kita sudah pernah membahas ini, kalimat kompleks, konjungsi, kata rujukan. Itu ada di bagian teks laporan percobaan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita bahas tentang hal tersebut. Baik, adakah yang masih ingat? Nah, ini kalimat kompleks itu apa ya? Siapa yang masih ingat? Ada, Kalimat kompleks. Siapa ini? Adel. Adel. Oke, Adel, bagaimana Adel? Apa itu kalimat kompleks, Del? Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki 2 predikat atau lebih. Kalimat yang memiliki 2 predikat atau lebih. Bagus. Kalimat kompleks ya. Nah, Ibu sering ilustrasikan kalau kalian mendengar kata kompleks itu apa yang terpikirkan? Banyaknya menjawab rumah kan? Nah, rumahnya lebih dari 1. Itu pun kalimat. Jadi kalimat kompleks itu, bayangkan rumah itu adalah predikat. Nah, disebut kompleks itu karena jumlah predikatnya lebih dari 1. Betul sekali Adel, bagus. Yang kedua konjungsi. Siapa yang masih ingat konjungsi? Mia, Bu. Mia, boleh Mia, silakan Mia. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan satu bagian kata dengan bagian yang lain. Kata yang menghubungkan satu bagian kata dengan bagian yang lain. Bagus sekali ya. Konjungsi kata hubung ya, secara sederhananya seperti itu. Bagus Mia. Lalu kata rujukan. Adakah yang masih ingat kata rujukan? Siapa? Desira. Desira. Baik, Desira silakan Desira. Kata Apa itu kata rujukan? adalah kata acuan atau keterangan mengenai suatu hal. Kata acuan atau keterangan. Bagus sekali Desira ya, betul. Jadi ketika kita menemukan sebuah kata rujukan, artinya itu merupakan acuan terhadap bagian sebelumnya. Bagus. Satu lagi, diksi. Apa itu diksi? Ada yang masih ingat diksi atau pilihan kata? Siapa yang masih ingat? Pilihan kata ya, diksi itu ya. Nah, jadi misalnya waktu itu kita bahas ada beberapa kata yang dalam bahasa Indonesia itu bersinonim, tetapi bagaimana cara kita memilih kata tersebut untuk digunakan dalam sebuah teks, itu adalah diksi ya, pilihan kata. Baik, kita lanjut. Nah, kita amati ini, amati teks yang tadi tentang Indira Kalista. Bagaimana nih? Dalam teks ini, apakah ada kalimat kompleks? Coba diamati. Ada tidak kalimat kompleks? Jumlah predikatnya harus lebih dari 1. Siapa yang bisa? Yuk, kita lihat kalimat 1. Setelah viral berbicara seperti menyepelekan virus corona, Indira Kalista diketahui telah meralat ucapannya sembari meminta maaf kepada masyarakat. Kira-kira predikatnya ada di mana ya? Nih, yang pertama ada pada kata? Berbicara. Bagus, Suci. Berbicara. Ini adalah predikat 1. Predikat keduanya di mana?
Banyak kalau kita lihat predikat itu bisa jadi diisi oleh kata kerja ya. Nah, di sini berbicara, kemudian di sini ada juga diketahui. Berarti kalimat kompleks itu ada pada bagian paragraf pertama ini. Nah, di sini Ibu sudah menandai ada kalimat kompleks pada paragraf 1, diantaranya tadi berbicara, diketahui, itu penandanya ya. Jadi kalau kalian ingin mencari sebuah kalimat kompleks, silakan cari predikatnya. Itu adalah penanda kalimat kompleks. Kalau jumlahnya lebih dari 1, berarti termasuk kalimat kompleks. Nah, berikutnya konjungsi. Kalau konjungsi lebih mudah. Silakan amati bagian paragraf ini. Ada konjungsinya tidak? Bahkan salah seorang psikolog klinis bernama Karina Negara turut mengomentari tentang hal itu. Oh, hal tersebut, maaf. Ini ada kata diawali dengan bahkan. Bahkan ya. Nah, ini adalah termasuk konjungsi. Ini materinya anak-anak itu sama dengan yang sudah kita bahas pada teks laporan percobaan ya tentang konjungsi. Jadi kalian juga bisa memperdalam materi lagi dari bagian yang sebelumnya sudah pernah Ibu bahas. Nah, ini konjungsi yang ada pada bagian paragraf tadi atau kata hubungnya ya. Ada bahkan, ada bahwa, ada jika, ada maka. Ini adalah jenis-jenis konjungsinya. Baik, kemudian berikutnya, bagaimana dengan kata rujukan? Apakah pada bagian paragraf ini ada kata rujukannya? Coba diamati. Ada yang bisa menyebutkan kata rujukan dari sini? Siapa yang bisa? Alzena, bisa Alzena? Kata rujukan. Misalnya ada kata ganti ya, waktu itu kita bahas ada kata ganti, kemudian ada kata ganti benda, ini, itu, tersebut, kemudian ada juga perujuk atau penunjuk tempat. Nah, itu adalah kata rujukan. Kurang lebih seperti ini kata rujukan di dalam paragraf ini ya. Oke, di sini menurutnya Indira sedang lupa. Nah, menurutnya berarti di sini klitiknya itu mengganti siapa ya? Menurutnya Indira sedang lupa. Menurut siapa? Menurut siapa? Menurut yang tadi psikolog itu loh, yang Karina. Ini kan Karina. Menurutnya berarti menurut Karina. Kemudian bahwa yang benar adalah pernyataan keduanya. Pernyataan siapa ini? Pernyataan siapa tadi yang ditanggapi adalah pernyataan Indira. Indira, betul ya. Indira bukan Bu. Iya betul, Safira, Indira ya. Jadi pernyataan Indira. Jadi nyah di sini mengganti Indira. Baik, ini banyak yang lainnya ya, ada ingatannya. Iya, nah kalau ini iya ke siapa nih? Iya mengingatkan semua orang pernah berbohong. Berarti ini yang berkomentar. Siapa tadi yang berkomentar? Siapa? Kurang terdengar? Karina. Oh iya betul, Safira ya, Karina yang berkomentar. Tadi yang berkomentarnya adalah Karina. Baik, itu adalah kata rujukan. Jadi banyak sekali ya kata rujukan di dalam sebuah teks itu. Apalagi dalam teks tanggapan, karena di sini objeknya kan macam-macam. Ada bisa berupa karya, bisa juga berupa perkataan, seperti tadi perkataan Indira Kalista, atau fenomena. Baik, berikutnya diksi atau pilihan kata. Nah, di sini tadi Ibu sampaikan bahwa diksi itu adalah tentang pemilihan kata yang lebih tepat digunakan dalam sebuah kalimat itu kata yang mana. Ya, ada beberapa kata, ada banyak kata yang bersinonim atau sama maknanya di dalam bahasa Indonesia, tetapi bagaimana kata tersebut dipergunakan dalam sebuah teks, nah itu berkaitan dengan diksi atau pilihan kata. Kita lihat di sini
Setelah viral berbicara seperti menyepelekan virus corona, Indira Kalista diketahui telah meralat ucapannya sembari meminta maaf kepada masyarakat. Nah, di sini kata meralat itu maknanya sama dengan mengubah. Tetapi penulis ini lebih memilih kata meralat daripada kata mengubah. Kemudian sembari itu kan sama dengan sambil meminta maaf ya. Nah, berarti kenapa kira-kira penulis lebih memilih kata ini? Ini kan tribunvideo.com, berarti berkaitan dengan media. Nah, karena ini berkaitan dengan media, bahasanya bahasa tulisan, bahasa jurnalis, jadi kata-kata tersebut lebih dipilih untuk digunakan daripada kata yang lain seperti mengubah, sambil, apalagi ini ya klarifikasi kan sama dengan penjelasan. Ternyata yang lebih dipilih adalah kata klarifikasi. Jadi agar maknanya lebih berkarakter lagi bahwa ini adalah tulisan di dalam sebuah media. Nah, kurang lebih seperti itu ya tentang diksi. Baik, anak-anak sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada tidak? Enggak ada, Bu. Tidak ada ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Materinya sebetulnya sederhana, yang Ibu bahas hari ini hanya struktur dan ciri kebahasaan ya. Ibu tidak bahas mengenai pengertian tadi konjungsi, kata rujukan, karena itu sebelumnya sudah kita bahas pada bagian teks laporan percobaan. Baik, jika tidak ada, berikutnya silakan kalian mengerjakan LKPD ya. LKPD-nya Ibu sampaikan pada WhatsApp group. Ya, pada WhatsApp group silakan kalian kerjakan. Pengerjaannya dilaksanakan secara berkelompok. Ibu bagi dulu kelompoknya. Nanti silakan kalian berdiskusi seperti biasanya di ruang tersendiri ya, per kelompok. Kemudian nanti setiap kelompok untuk mempresentasikan setelah selesai ada 3 pertanyaan, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil pertanyaan itu ya setelah berdiskusi. Baik, Ibu buka dulu room-nya. Silakan yang sudah bisa bergabung, yang belum bergabung Ibu masukkan ya ke kelompok masing-masing. Agnia belum masuk ya, Agnia masuk kelompok 2 ya, Agnia ya. Ada evaluasi, deskripsi teks, sama pergeseran ulang. Kan evaluasi itu kan berarti di paragraf 1 kan ya? Ya kan? Ya. Terus deskripsi teksnya dari dalam cerpen ini sampai Baca pusing ini. paragraf. Oke, Alzena bagaimana Alzena? Ya Bu, Sudah sejauh mana diskusinya? letak paragrafnya Bu. Masih letak paragraf ya. Ada kendala tidak Alzena dan teman-teman? Adel, Safira? Tidak ada Bu. Tidak ada, alhamdulillah bisa ya. Bagaimana nomor 1 tentang letak paragraf ya? Ya Bu. Itu relatif mudah. Seperti tadi ada 3 paragraf, berarti tinggal dibagi saja kira-kira mana bagian awal atau evaluasi, kemudian bagian keduanya adalah deskripsi teks, dan ketiganya adalah penegasan
Pesan ulang. Nah, sudah ketemu? Sudah. Sudah. Oke, bagus sekali. Nanti yang presentasi siapa? Alzena kayaknya, Bu. Alzena. Oke, silakan lanjutkan ya. Iya, Bu. Ini pakai alasan Halo, kelompok 2. Desira, Ananda, Mia. Iya, Bu. Ya. Bagaimana Desira? Suci, Iya, Bu. bagaimana? Ada kendala tidak, Suci? Tidak ada sepertinya. Tidak ada. Wah, luar biasa mudah, Suci ya. Bagaimana? Nomor 1, nomor 2, sudah selesai? Sudah, Bu, lumayan. Sudah ya, bisa. Nah, nanti silakan kelompok 2 ini diwakili oleh siapa kira-kira yang akan presentasi? Agnia, Selvi, Desira? Agnia mau coba presentasi, Agnia? Mana nih Agnia? Atau Selvi? Bagaimana? Silakan disepakati siapa yang presentasi. Suci, bisa Suci mewakili teman-temannya untuk berpresentasi nanti? Bisa, Bu. Alhamdulillah ya sudah Suci saja ya. Nanti kalian setelah berdiskusi kita akan kembali ke ruang utama ya. Silakan sekarang lanjutkan dulu diskusinya. Selesaikan tugasnya. Nanti Suci berarti yang akan mewakili kelompok 2 untuk presentasi. Kalau ada kendala boleh disampaikan dulu ya anak-anak. Silakan kalau ada kendala. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau begitu silakan lanjutkan. Ibu kembali ke ruang utama ya. Kalian lanjutkan berdiskusinya. Baik, sudah kembali ke ruang utama semuanya ya. Setelah tadi berdiskusi, soalnya tidak terlalu sulit ya. Kalian tinggal menentukan letak paragraf saja, tinggal menyebutkan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks yang sudah kalian analisis. Sudah bergabung semuanya ini? Sudah ya? Baik, silakan. Setelah berdiskusi, tadi kalau Ibu lihat sepertinya tidak ada kendala karena ini teksnya juga sama dengan teks yang sebelumnya kalian analisis ya. Yang kalian analisis informasinya yaitu ada cerpen berjudul Maling. Kemudian karyanya adalah ini karya Lydia Kartika Dewi. Kemudian yang menulis tanggapannya adalah Halisa Asri. Jadi teksnya sama seperti yang sudah kalian analisis sebelumnya. Hanya hari ini kalian harus menentukan struktur atau bagian teks tanggapan tersebut. Kemudian juga harus menganalisis
kaidah kebahasaan di dalam teks tanggapan tersebut. Baik, silakan kelompok 1 diwakili oleh siapa tadi? Alzena ya? Alzena, boleh Alzena sampaikan hasil diskusinya? Hasil diskusinya, di strukturnya ada evaluasi yang berada di paragraf 1. Alasannya karena paragraf 1 berisi informasi mengenai objek tanggapan, yakni cerpen berjudul Maling karya Lydia Kartika Dewi. Lalu ada deskripsi teks yang berada di paragraf 2 sampai dengan 5. Alasannya karena paragraf tersebut berisi uraian berisikan informasi mengenai data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan, seperti deskripsi watak Pak Cahyo yang angkuh dan pelaku yang meremehkan hukum. Lalu ada penegasan ulang di paragraf ke-6, alasannya karena pada bagian akhir paragraf, penulis menyampaikan akibat dari hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, yakni cerpen yang dianggap kurang efektif dan bertele-tele. Baik, Alzena, tadi ada 6 paragraf ya, Alzena ya. Nah, berarti dari 6 paragraf tersebut, sesuai dengan posisinya masing-masing, kalau tadi Alzena menyampaikan deskripsi teks yang paling banyak ya? Paragraf 2 sampai dengan paragraf ke? Berapa tadi? Kelima ya? Nah, betul, itu sesuai dengan isi dari teks tersebut. Secara keseluruhan berarti lengkap ya strukturnya. Ada evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Bagus sekali kelompok 1. Kelompok yang lain, kelompok 2, apakah sama hasilnya? Nomor 1 seperti itu? Sama, Bu. Sama ya. Sama, karena memang berkaitan struktur ini pasti sudah sangat jelas posisinya ada di mana sesuai dengan isi teksnya. Berikutnya silakan kelompok 2 diwakili oleh siapa tadi? Siapa tadi? Suci. Betul, Suci? Ya, Bu. Nah, Suci silakan. Suci karena tadi nomor 1-nya disampaikan oleh kelompok 1 dan itu sudah sesuai ya. Dengan kelompok Suci juga sudah sama. Suci silakan sampaikan nomor 2 tentang kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan dalam teks tersebut yaitu satu kalimat kompleks. Ada 5 kalimat kompleks yang terdapat pada kalimat 2 paragraf 1 yaitu bermula dan merenovasi. Yang kedua, kalimat ketiga paragraf 1 merenovasi dan dikenal. Yang ketiga, kalimat 4 paragraf 1 menjadi dan berubah. Yang keempat, kalimat 5 paragraf 1 terdengar dan terlibat. Yang kelima, kalimat 6 paragraf 1 tak lama dan ditangkap. Kaidah kebahasaan kedua yaitu konjungsi. Ada konjungsi koordinatif yaitu dan konjungsi subordinatif ketika, bahwa, untuk, karena, dan sehingga. Yang ketiga, kaidah kebahasaan ada kata rujukan. Kata rujukan benda yaitu ini. Kata rujukan orang, rumahnya, dan keluarganya. Yang keempat, diksi. Terdapat pada kalimat 2 paragraf 5, yaitu gamblang, jelas dan mudah dimengerti. Penulis memilih diksi gamblang untuk digunakan dalam teks ini. Sudah, ada lagi? Dan satu lagi, kalimat 3 paragraf 5, yaitu membanjiri. Mengisi, penulis menggunakan diksi membanjiri untuk menyatakan maksud mengisi. Oke, jadi penulis itu lebih memilih kata membanjiri daripada kata mengisi, begitu ya Suci ya? Nah, Ya, bagus Bu. sekali kelompok 2 ya, tadi sudah sangat lengkap, bahkan disebutkan dengan penandanya. Kalau yang tadi Suci sebutkan itu adalah seperti bermula, merenovasi ya Suci ya? Itu berarti adalah predikat ya Suci? Iya, Bu. Nah, predikat. Jadi sudah tepat cara mencarinya. Dicari melalui predikat. Nanti kita bisa menentukan apakah kalimatnya kalimat kompleks atau bukan. Bagus sekali. Berikutnya ini yang nomor 3. Silakan dari 2 kelompok ini. Diwakili saja ya. Ini berkaitan dengan waktu. Diwakili oleh, boleh oleh masih kelompok 2, oleh Suci.
Nomor 3-nya bagaimana Suci? Buatlah simpulan dari teks tanggapan berjudul Kritik Sastra Cerpen Maling, karya Ibu Kartika Dewi. Berdasarkan strukturnya, teks ini sudah sesuai dengan kriteria struktur teks tanggapan, yakni ada bagian evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Pada teks ini juga terdapat informasi penting yang mewakili aspek 5W dan 1H, sehingga secara keseluruhan struktur yang digunakan dalam teks ini sudah sangat tepat. Yang kedua, berdasarkan kaidah kebahasaannya. Teks ini mengandung 4 jenis kaidah kebahasaan dalam teks tanggapan, seperti kalimat kompleks yang terdapat di setiap paragraf, kata rujukan, konjungsi koordinatif, dan subordinatif, serta diksi. Kalimat kompleks adalah kaidah kebahasaan yang paling dominan terdapat dalam teks ini. Namun, ada penggunaan konjungsi dalam teks ini yang masih kurang, yaitu penggunaan konjungsi tetapi. Pada awal kalimat 3 paragraf 1, konjungsi tetapi termasuk konjungsi koordinatif yang letaknya seharusnya berada di tengah kalimat. Selain itu, paragraf 3 kalimat 3 terdapat kesalahan penggunaan baca sebelum kata untuk. Seharusnya kata untuk tidak didahului tanda baca koma. Wah, luar biasa Suci dan kelompok 2 ya. Bagus sekali Suci. Tadi Suci sangat lengkap menjelaskannya sesuai dengan kaidah-kaidahnya ya. Apalagi tadi dilengkapi dengan ada yang kurang tepat penggunaannya, yaitu pada kata tetapi ya. Kata tetapi yang bagaimana tadi Suci? Tetapi yang berada di bagian awal ya. Seharusnya berada di tengah kalimat. Termasuk tadi Suci juga menyebutkan jenis-jenis konjungsinya, ada koordinatif dan ada subordinatif. Baik, bagus sekali anak-anak. Sudah bisa ya semuanya ya menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Luar biasa. Oke, berikutnya karena semuanya sudah presentasi, seperti biasa, Ibu ingin mengecek ketercapaian pembelajaran kita hari ini dengan mengerjakan post-test ya kalian ya. Silakan disiapkan dulu handphonenya. Seperti biasa, post-testnya linknya akan Ibu share di WhatsApp group. Ada? Sudah bisa dibuka? Sudah bisa? Bisa tidak? Suci, Agnia, Desira, apakah bisa dibuka? Bisa, Bu. Bisa, silakan ya. Silakan dikerjakan. Waktunya sampai dengan 12.10 ya. Ada kendala tidak, Suci? Linknya tidak bisa dibuka, Bu. Oke, sebentar. Oh, ini udah ada yang masuk sebentar ya.
Oke, sudah selesai ini semuanya. Tadi ada siapa tadi yang tidak terbuka? Suci ya? Suci. Oke, nggak apa-apa Suci ya. Nanti Suci bisa lihat lagi kalau misalnya nanti dicoba mudah-mudahan bisa. Di sini Ibu lihat semuanya itu sudah 80% benar jawabannya. Terutama untuk yang struktur semuanya sudah bisa, sudah sangat tepat ya jawabannya. Hanya untuk kaidah kebahasaan ini beberapa ada yang belum tepat jawabannya. Tidak apa-apa ya. Mungkin karena tadi cepat juga ada waktunya untuk mengerjakan sehingga jawabnya kurang konsentrasi. Baik, tidak apa-apa. Nanti untuk Suci, boleh Suci nanti mengerjakannya setelah pembelajaran ini berakhir ya, Suci. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung perjumpaan kita hari ini. Tetapi sebelum Ibu akhiri, mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran hari ini membahas struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Alzena ya tadi, Alzena. Bagus Alzena, struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan. Kemudian selain itu, apa lagi? Yang bisa. Struktur dari teks tersebut ada 3, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Bagus Adel ya, strukturnya ada 3, evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Bagus Adel, terima kasih. Yang lainnya, ada lagi kah? Ciri kebahasaan teks tanggapan ada 4, yaitu kalimat kompleks, konjungsi, dan kata rujukan dan diksi. Oke, bagus ya Sofira. Ada 4 ciri kebahasaan teks tanggapan. Kalimat kompleks, kata rujukan, konjungsi, dan diksi. Nah, ini kan tadi seperti yang Ibu sampaikan, sudah pernah kita bahas dalam laporan percobaan. Artinya, apa yang sudah kita pelajari itu silakan pahami baik-baik karena ternyata untuk teks-teks berikutnya, teks-teks yang lain pun itu sama, kurang lebih seperti itu isinya ya. Jadi bisa jadi ciri kebahasaan yang ada pada satu teks itu juga terdapat pada teks yang lain. Baik, bagus sekali ya anak-anak sudah bisa menyimpulkan, tadi juga sudah bekerja sama, berdiskusi, menganalisis teks laporan, maaf teks tanggapan ya, tadi tentang maling teksnya masih sama. Kemudian hasil diskusinya juga sudah luar biasa, sudah sangat lengkap, bahkan tadi sampai terperinci, sangat terperinci, disebutkan tentang unsur kebahasaannya dan juga sampai ke jenis-jenis konjungsinya atau kata hubungnya. Baik, kalau begitu alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu depan membahas masih teks tanggapan, hanya kita akan mulai mencoba menulis atau mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian melalui sebuah teks tanggapan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Ibu meminta Zaki ya untuk kembali memandu teman-temannya berdoa. Zaki, Ya, Bu. silakan Zaki. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Zaki sudah memandu teman-temannya untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik ya, dapat diterapkan juga untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih semuanya sudah konsentrasi mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Sehat-sehat selalu, mudah-mudahan minggu depan juga tetap sehat ya, jaga selalu imunnya, jaga kesehatannya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan anak-anak boleh keluar ya dari Zoom ini. Assalamualaikum Bapak. Bapak, saya mohon izin mengakhiri Zoom-nya. Loh ya, ini masih ada salamnya Pak. Nah, Assalamualaikum Bapak. tadi dengarkan puisinya Bu Uji ini. Kata siapa kok bagus? Oh ini PPG Pak. Oh ternyata Bu Uji. Tapi bisa ngantuk kalau dengar itu. Oh gitu. Baik, selamat ya. Ya bisa tutup. Ya, Bu Uji, terima ya. kasih Oh, Bapak. ini ada Pak Kiai juga. Itu salam Pak Kiai. Assalamualaikum Bapak. Pak Kiainya, Pak Kiainya. Ini nih nilainya harusnya ini. Ini nanti yang ngajar aswaja. Ini Pak Kiai Nilainya Mupin itu ini. nggak boleh dikasih. Tapi sudah punya istri nih Bu. Nanti kalau nilainya kurang bilang ya sama saya ini. Ya oke. Oh gitu Bapak. Ya. Ya Bapak, saya permisi. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Wis 300 itu ya. Enggak.